Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-an. Pemirsa yang berbahagia, marhaban ya Ramadan. Mari kita bersyukur kepada Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulan di mana kita banyak mendulang sekali kebaikan-kebaikan. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yaitu surat Al-Fatihah. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Fatihah itu adalah surat pembuka yang di dalamnya terdapat paling tidak ada 3 hal. Yang pertama masalah akidah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu menandakan bahwa kita harus terikat akidah kita, mempercayai adanya Allah, kemudian hari akhir, sifat-sifat Allah, sehingga dalam hadis qudsinya Allah juga mengatakan bahwa Ia telah berbagi hak antara Allah dan hambanya. Ketika seorang hamba menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab doa-doa kita ataupun bacaan kita, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Sampailah kepada Maliki yaumiddin, pada hari kiamat ataupun raja pada hari kiamat, maka Allah mengatakan bahwa Dia pantas untuk dipujinya. Maka yang kedua, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah proses hubungan kita dengan Allah. Hanya kepadamulah kami menyembah, kemudian hanya kepadamulah kami minta tolong. Artinya ibadah sholat, kemudian puasa. Puasa itu adalah bentuk penghambaan seorang abdi, seorang ibadullah kepada Tuhannya. Maka kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, bahwasanya ibadah kita dahulukan, sholat, kemudian puasa, barulah kita meminta kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita laksanakan sebaik mungkin. Makanya kalau dalam ayat yang lain, tentu dalam puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ketika kita kembali ke Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Artinya ketika kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk beribadah, kewajiban-kewajiban agama untuk melakukan apapun, maka kita pantas untuk memohon kepada Allah. Kita nasta'in, jangan sampai kebalik. Mungkin kalau kita tarik ke dalam pekerjaan sehari-hari, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, maka haknya akan kita peroleh. Ketika kita sudah bekerja, kemudian mencari, berusaha, maka ketika itu kita juga mendapatkan hak-hak dari apa yang sudah kita kerjakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga itu adalah doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Jadi ketika kita sudah yakin dengan akidah kita, keimanan kita, kemudian kita beribadah kepada Allah, tentunya dengan keilmuan kita, tentunya dengan apa yang sudah kita ketahui dari guru-guru kita, kemudian tentu dari referensi yang sudah ada, maka jangan sampai kita sombong untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya redaksinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Orang yang Engkau beri nikmat ini terdapat yaitu orang yang telah diberikan kemudahan di dalam rezekinya. Maka dalam tafsirnya disebutkan bahwa asyuhada, orang-orang yang mati syahid, as-solihin, orang-orang yang soleh, kemudian an-nabiyin,
para nabi-nabi. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian doa yang terakhir adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita berdoa selain kita memohon kepada Allah diberikan jalan yang lurus, kemudian diberikan nikmat sebagaimana orang-orang seperti nabi, syuhada, sholihin diberikan nikmat, maka kita juga jangan sampai tidak berdoa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu bukan golongan orang-orang yang dibenci. Al-maghdub ini dikatakan sebagai orang Yahudi. Kemudian waladdallin dikatakan sebagai orang Nasrani. Jadi kita berdoa sudah lengkap. Mulai yang pertama itu akidah kita bangun dengan kuat, fondasi kita harus kuat. Kemudian yang kedua ibadah kita juga harus memenuhi syarat dan rukunnya, tepat waktunya. Kemudian didasari dengan ilmu, barulah kita memohon kepada Allah dengan cara berdoa, dengan cara kita senantiasa menengadahkan tangan ataupun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, jadi bisa diambil sebuah kesimpulan di bulan puasa ini bahwa Al-Fatihah itu adalah sebagai surat andalan. Maka dalam sebuah riwayat yang lain, Al-Fatihah itu dikatakan sebagai sab'ul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Makanya ketika sholat kita tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Makanya dikatakan sab'ul masani. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.